Perlukan tata kelola perusahaan yang baik atau biasa disebut dengan Good Corporate Governance, GCG. GCG merupakan sebuah jaringan, sistem, dan proses yang diterapkan oleh berbagai struktur organisasi seperti Dewan Direksi, Dewan Komisioner, dan Rapat Umum Pemegang Saham. Tujuan utama GCG adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham secara berkelanjutan dan dalam jangka panjang. GCG harus mempertimbangkan kepentingan semua pemegang saham serta mematuhi hukum dan norma yang berlaku. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan perusahaan, tapi juga menjunjung tinggi tanggung jawab sosial, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika, serta hukum. Prinsip-prinsip OECD model. Pertama, akuntabilitas. 2, transparansi. 3, keadilan. 4, tanggung jawab, yang memainkan peranan krusial dalam membentuk kerangka GCG yang adaptif dan berkelanjutan. Pertama, akuntabilitas menuntut bahwa manajemen dan dewan direksi harus bertanggung jawab atas setiap keputusan dan penggunaan sumber daya perusahaan. Penerapan prinsip ini mendorong adanya sistem pengawasan internal yang ketat sehingga setiap langkah strategis dan operasional dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham dan stakeholder lain. Yang kedua, transparansi menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam konteks GCG. Perusahaan diwajibkan menyediakan laporan keuangan, kinerja, serta kebijakan secara rutin dan jujur kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Keterbukaan ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan, tapi juga meminimalisasi potensi terjadinya penyimpangan. Yang ketiga, keadilan mengharuskan perusahaan untuk melindungi hak-hak semua pemangku kepentingan, terutama pemegang saham minoritas dengan penerapan mekanisme yang adil. Setiap keputusan strategis dapat mencerminkan kepentingan kolektif, menghindari dominasi kelompok tertentu, dan mempromosikan persaingan yang sehat dalam lingkungan bisnis. Dan yang terakhir, tanggung jawab berkaitan dengan kewajiban etis dan sosial perusahaan dalam mengelola bisnisnya. Perusahaan yang menerapkan prinsip ini tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, melainkan juga berkomitmen pada tanggung jawab sosial dan lingkungan yang ada. BUMN memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional dan seringkali menjadi sorotan karena kompleksitas hubungan antara kepentingan politik dan bisnis. Penerapan GCG di BUMN bertujuan untuk mengatasi dualisme tersebut melalui peningkatan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam praktiknya, BUMN diharapkan menerapkan standar internasional yang selaras dengan prinsip OECD guna mengoptimalkan pengelolaan aset dan mendorong efisiensi operasional. Sebagai lembaga pengawas dan regulator di sektor jasa keuangan, OJK memainkan peran krusial dalam menetapkan standar dan pedoman GCG bagi seluruh institusi keuangan. OJK tidak hanya mengeluarkan regulasi yang mendorong keterbukaan informasi dan akuntabilitas, tetapi juga melakukan pengawasan secara rutin untuk memastikan bahwa kebijakan GCG diimplementasikan secara konsisten. Perbankan sebagai sektor yang sangat vital dalam perekonomian membutuhkan penerapan GCG yang sangat ketat guna menjaga stabilitas dan kepercayaan publik. Dalam upaya mengelola risiko dan memastikan transparansi, perbankan menerapkan struktur tata kelola yang mencakup pembentukan Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Komite Risiko. Tata tertib Good Corporate Governance, PT Bank Mandiri. GCG menunjukkan pola hubungan antara manajemen dengan stakeholders, manajemen dengan Dewan Komisaris, dan antar manajemen yang didasarkan pada etika dan corporate culture values yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja, dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Pengembangan kebijakan dan regulasi yang adaptif. Regulasi terbaru mengintegrasikan standar internasional dan praktik terbaik yang telah teruji secara global. Regulasi ini dirancang untuk responsif terhadap perubahan dinamika ekonomi dan teknologi, sehingga perusahaan dapat beradaptasi dengan cepat tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar GCG. Digitalisasi pelaporan dan pengawasan. Penerapan teknologi informasi memungkinkan perusahaan dan lembaga pengawas seperti OJK untuk melakukan monitoring secara real-time. Sistem informasi manajemen yang terintegrasi memudahkan proses audit, laporan kerja, dan identifikasi dini terhadap potensi risiko. Struktur pengawasan yang terintegrasi, pembentukan komite-komite khusus seperti komite audit, komite risiko, komite remunerasi yang saling berkoordinasi telah menjadi salah satu pilar utama dalam mekanisme terbaru GCG. Struktur ini memungkinkan evaluasi berkala yang lebih transparan dan objektif, sehingga mendorong perbaikan keberlanjutan dalam tata kelola. Sinergi dan kolaborasi antar lembaga. Kolaborasi antara BUMN, OJK, dan sektor perbankan menciptakan ekosistem tata kelola yang lebih holistik. Melalui forum komunikasi terbuka dan mekanisme umpan balik yang sistematis, seluruh stakeholder dapat berpartisipasi dalam proses pengawasan dan evaluasi, yang pada akhirnya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi secara keseluruhan. Terdapat beberapa teori kunci yang menjadi dasar pengaplikasian GCG. Teori agensi. Teori ini menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen. Dalam konteks GCG, teori agen menyoroti pentingnya pengawasan dan kontrol untuk mengurangi konflik kepentingan. Teori stakeholder. Menurut teori ini, keberhasilan suatu perusahaan tidak hanya bergantung pada kepentingan pemegang saham, tetapi juga melibatkan berbagai pihak seperti karyawan, pelanggan, pemasok, dan masyarakat. Penerapan GCG berdasarkan teori stakeholder mengharuskan perubahan untuk mengintegrasikan masukan dan kepentingan semua pihak, sehingga menghasilkan keputusan yang lebih adil dan berkelanjutan. Teori ketergantungan sumber daya. Teori ini menekankan bahwa perusahaan bergantung pada berbagai sumber daya eksternal untuk mencapai tujuannya.